Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Bagus. Jadi, Pak mengajak anak-anak untuk berdiri. Ayo berdiri semua. Pak. Kalau Pak guru bilang selamat pagi, anak-anak menjawab pagi. Kalau Pak guru bilang bagaimana kabar hari ini, anak-anak bilang saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Bisa? Bisa, Pak. Baik, kita mulai ya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Saya kuat, saya bahagia. Bahagia. Bagus. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Kamu sudah makan pagi tadi? Sudah. Benar. Benar. Sudah mandi? Sudah. Sudah pagi. Cuci muka? Ya Pak, semoga Pak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pada pelajaran kita diawali dengan doa. Satu orang berdoa. Yadin, silakan ke depan untuk memberi doa. Berdiri semua ya. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam Bapa, salam Yesus, Santa Maria Bunda, doakan kami berdosa sekarang silakan duduk. Terima kasih yang penting. Baik anak-anak, Pak Guru akan absen dulu ya. dari Bapak sendiri. Pak Guru jangan buku ya. Terima kasih. Video inovatif tadi. Ini Pak. Mantapkan terus ya tadi. Pak. Saya bolos tadi. Pak. Ini sampai Indra. Hari Pak. Baby. Hari Pak. Sami Aminta. Hari Pak. Intan Kamelia. Nah, ini hadir semua ya. Ya, Pak. Itu harus hadir. Ya, Pak. Jangan suka ini datang tidak tepat waktu. Doli, Pak. Apalagi tidak ada sekolah. Ya, Pak. Jangan hadir. Ya, Pak. Baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kita akan buat kesepakatan kelas dulu ya. Ya, Pak. Artinya kesepakatan ini, Pak Guru dan juga anak-anak semua harus menaati dan juga kita harus menjalankannya dengan baik. Jadi kesepakatan kelas kita yang pertama yaitu wajib datang tepat waktu. Anak-anak bisa tulis ya, supaya jangan lupa. Ya, Pak. Yang kedua, ketika dalam masuk kelas, guru saat berbicara, anak-anak semua harus dengar. Dan yang ketiga, selama proses pembelajaran tidak boleh ada anak yang mengganggu temannya yang sedang belajar. Dan yang terakhir, ketika guru memberikan tugas, anak-anak harus mengerjakannya dengan baik dan benar. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi kita pada pagi hari ini. Ada yang tahu materi kita hari ini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Iya. Jadi materi kita hari ini yaitu tumbuhan di sekitarku. Materi kita pada hari ini yaitu tumbuhan di Sekitarku.
Pak Guru mau tanya ini kepada anak-anak semua. Apa saja jenis tumbuhan yang ada di sekitar rumah atau di sekolahmu? Buah mangga, Pak. Mangga, Mangga, Pisang. kelapa, oke, sudah, kopi, sudah, sudah. Yang berikut, menurut anak-anak, mengapa tumbuhan disebut makhluk hidup? Karena dia karena dia berkembang, Pak. Jawabnya mana dulu? Ayo, ya, kita. Karena dia bisa berkembang, Pak. Baik, tepuk tangan boleh. Yang berikut, apa saja bagian-bagian yang dimiliki oleh tumbuhan? batang, akar, Akar, batang, batang, daun, ya. kelopak, dan bunga. Satu bunga, Pak. Baik, baik. Yang berikut, apa fungsi dari akar, batang, daun, bunga, dan biji? Apa fungsi dari akar untuk menyerap air? Ya, menyerap air. Siapa lagi? Ya, Pak. Ya, Fungsi dari daun untuk berubah fotosintesis. ya, mantap. Baik, saya pikir jawaban daripada anak-anak semua itu benar semua. Artinya, sebelum mulai masuk di materi kita pada pagi hari ini, anak-anak semua sudah ada gambaran mengenai materi kita. Selanjutnya, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi bagian jenis tumbuhan yang terdapat di lingkungan sekitar melalui kegiatan pengamatan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari setiap bagian tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan bahasa yang sederhana. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu peserta didik mampu mengelompokkan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri yang diamati seperti bentuk daun, jenis batang, atau manfaatnya. Jadi anak-anak, ada 4 tujuan pembelajaran kita. Kalau sudah dengar, sudah dengar? Oke. Selanjutnya kita akan memasuki dengan materi yang pertama, yaitu pengertian tumbuhan. Materi pertama yaitu pengertian tumbuhan. Ada yang tahu pengertian dari tumbuhan? Tidak tahu apa? Tidak tahu? Ya. Kalau tidak tahu, Pak Guru akan bacakan dan anak-anak harus tulis ya. Ya, Pak. Yes, sir. Baik, tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat tumbuh, bernapas, berkembang biak, serta membutuhkan air, udara, cahaya matahari, dan zat untuk mempertahankan hidupnya. Ulang, Pak. Cepat. Lalu cepat. Cepat. Oke, tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat tumbuh, bernapas, berkembang biak, serta membutuhkan air, udara, cahaya matahari, dan zat hara untuk mempertahankan hidupnya. Jadi anak-anak, tumbuhan itu membutuhkan air juga, seperti kita manusia. Kita juga membutuhkan matahari dan juga udara. Sudah paham? Sudah, Pak. Oke. Yang kedua, materi kita yaitu ciri-ciri dari tumbuhan.
Tidak tahu? Ya. Kalau tidak tahu, Pak Guru akan bacakan dan anak-anak harus Mendengarkan. mendengarkan. Ya, Pak. Baik. Ciri-ciri dari tumbuhan yaitu yang pertama bernapas, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, membutuhkan air dan cahaya matahari, serta dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Coba anak-anak sebutkan satu tumbuhan yang dia itu bisa mencari makanan sendiri dan bisa bertumbuh, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, yang bisa silakan angkat tangan. Tumbuhan apa saja? Seorang tanya Pak. Coba anak-anak sebutkan satu tumbuhan yang bisa mencari makanannya sendiri, peka terhadap rangsangan, dan yang ketiga dia berkembang biak. Ciri tumbuhan. Malu Pak. Bunga putri malu. Ya Pak. Dia berkembang biak dengan cara apa? Ridolin. Bunga. Atau begini, kamu langsung saja contoh ya. Ya, Pak. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dan mencari makanannya sendiri ataupun peka terhadap rangsangan. Yang pertama, aku misalkan bisa ambil contoh pohon mahoni. Siapa tahu pohon mahoni? Tahu nggak, Pak? Dia berkembang biak dengan cara apa ya? Mengukurkan daunnya. Menguburkan dia punya Daunnya. bijinya, bukan daunnya. Bijinya. Pak. Dan mahoni kan ada biji tuh. Ada Pak. Jika misalkan dia punya biji turun ke tanah dan misalkan hujan ada turun, terjadilah apa? Terjadilah perkembangan biakan dari bijinya itu tadi. Nah, jika misalkan cahaya matahari datang, maka terjadilah apa? Ya itu tadi tumbuh dan besar dia. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Lalu yang berikut ini tidak dulu. Yang berikutnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan memasuki dengan materi yang ketiga, yaitu bagian-bagian tumbuhan. Coba perhatikan di depan. Jadi materi kita yang ketiga yaitu bagian-bagian tumbuhan. Ada yang tahu bagian-bagian dari tumbuhan? Pak. Tidak, Pak. Tidak Pak. Baik. Coba perhatikan di depan. Jadi Pak Guru sudah ada media dan di sini ada gambar akar, daun, batang, dan bunga. Ini merupakan bagian dari Tuhan. Coba kita perhatikan di gambar yang pertama, yaitu akar. Ini dia. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah serta melambatkan tumbuhan agar tetap kokoh. Bisa lihat? Serah. Oke. Jadi kalau misalkan tumbuhan yang kuat itu terdiri dari akarnya yang kuat. Jadi kalau misalkan tumbuhan yang mudah ditumbang itu karena akarnya tidak kuat. Yang kedua ada batang. Coba perhatikan di sini. Batang berfungsi menopang tumbuhan serta mengangkut air, zat hara dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Baik. Yang ketiga ada daun. Daun berfungsi sebagai tempat membuat makanan bagi tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari melalui proses, ada yang tahu? Proses apa namanya? Proses. Proses
Dan yang keempat yaitu bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangan biakan tumbuhan. Dari bunga akan dihasilkan buah dan biji. Bukan hanya bunga, kalau misalkan tumbuh-tumbuhan lain seperti yang saya sampaikan tadi yaitu pohon apa tadi? Pohon mahoni, dia melakukan perkembangbiakan melalui guguran bijinya sehingga terjadinya bibit-bibit yang baru. Baik anak-anak, Pak Guru pikir mengenai bagian-bagian tumbuhan, anak-anak sudah bisa mengerti dan paham. Kiranya anak-anak dalam proses kehidupan sehari-hari, anak-anak bisa melihat dan membedakan bahwa ini batang, ini daun, dan ini bunga. Dan anak-anak tahu kalau misalkan masing-masing tumbuhan yaitu berbeda-beda, dia punya cara berkembang biakanya. Bisa dimengerti? Bisa? Yang berikut kita akan masuk di materi yang keempat yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Baik, materi yang keempat yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Ada yang tahu manfaat dari tumbuhan bagi kehidupan kita? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Ya. Pak Guru akan coba membuat perumpamaan sedikit ya. Kalau misalkan di rumah kita, di rumah kita nih, tidak ada pohon di luar, tidak ada pohon di luar. Kemudian kondisi panas matahari sangat panas. Bagaimana perasaan kalian? Jika misalkan tidak ada pohon, sementara di dalam rumah kalian panas. Tidak nyaman. Tidak nyaman lagi. Merasa Gerah. Ya, itu tadi. Itu karena tidak ada pohonan. Coba kalau misalkan ada pohon, walaupun di luar mataharinya panas, tetapi kalau ada pohon itu bisa menciptakan angin. Selanjutnya, Pak Guru akan membacakan manfaat dari tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan yaitu seperti menghasilkan oksigen, menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan, bahan obat-obatan, bahan bangunan, bahan pakaian, peneduh, serta membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Dari anak-anak, selain daripada yang Pak Guru akan contohkan, ada begitu banyak manfaat daripada tumbuhan. Ada juga yang bisa menghasilkan uang melalui jual bunga misalnya, atau jual kayu dari kayu mahoni. Itu salah satu manfaat dari tumbuhan. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu cara merawat tumbuhan. Baik anak-anak, perhatikan di sini. Materi yang kelima yaitu cara merawat tumbuhan. Anak-anak tahu bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik dan benar? Ada yang tahu? menyiram, Memberi pupuk. Memberi pupuk. Apalagi? Bisa ya? Baik, terima kasih sudah menjawab. Tadi kurang lebih jawaban dari anak-anak semua sudah benar. Tapi di sini Pak Guru lebih meluruskan kembali bahwa cara merawat tumbuhan yaitu antara lain menyiram tanaman secara teratur, memberi pupuk, membersihkan rumput liar di sekitarnya,
melindungi tanaman dari hama serta tidak merusak tumbuhan. Sudah dengar? Sudah, Pak. Ada yang bisa dijelaskan kembali? Ada? Jelaskan Pak. Manfaat dari tumbuhan? Tidak. Cara merawat tumbuhan. Cara merawat tumbuhan? Ya, Pak. Ya. Doli? Memberi pupuk, Ya. menyiram tanaman yang teratur, Ya. dan membersihkan rumput di sekitar tanaman. Baik, tepuk tangan untuk Doli. Baik. Seperti yang dijelaskan oleh Fridolin, itu adalah cara merawat tumbuhan. Jadi kalau ada anak-anak ada tumbuhan di rumah, anak-anak bisa menyiramnya, bisa memberi pupuk dan bisa merawatnya dengan baik. Selanjutnya anak-anak, Pak Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik. Nantinya akan anak-anak kerja. Kiranya anak-anak semua bisa mengerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan hasil yang anak-anak dapat melalui materi kita pada pagi hari ini. Kerjanya yaitu pakai per kelompok, karena anak-anak jumlahnya 5 orang, jadi Pak Guru akan membagikan 2 kelompok, 1 orang 2 kelompok dan 1 orang 3 kelompok. Yang menjadi kelompok 1 yaitu Intan, Yetin sama Febri. Yang dari kelompok 2 Don dan Nia. Jalan dulu, ini. Jalan dulu. Baik anak-anak, ini tempat kerja sekali didiknya ya. Ya Pak. Kerjanya per kelompok. Ada yang sudah? Sudah Pak. Sudah semua ada kelompok? Sudah Pak. Kalau sudah, 1 kelompok duluan untuk mempresentasi. Pak. Kelompok 1 duluan. Bukan nih Pak. Di depan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Ciri-ciri tumbuhan yang pertama, berkembang biak, peka terhadap rangsangan. Dan yang kedua, bagian tumbuhan yang pertama batang, daun, bunga, akar. Yang terakhir, fungsi bagian tumbuhan menyerap air dan zat hara. Sekian dari kelompok kami. Baik, tepuk tangan untuk Intan dari kelompok 1. Ada Intan. Dari kelompok 2 apakah ada yang sama? Sama, Pak. Sama? Ya, Pak. Baik, kalau sama, Pak Guru ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah mengerjakannya dengan baik dan benar. Dan Pak harap anak-anak semua bisa seperti ini untuk kedepannya ya. Ya Pak. Oke, selanjutnya Pak Guru ada tugas individu. Nantinya anak-anak semua akan bekerja di rumah. Dan ini menjadi penilaian terakhir dari anak-anak semua. Untuk kemudian Pak Guru bisa menilai apakah anak-anak semua bisa paham atau bisa mengerti dengan baik dan benar mengenai materi ini. Dan wajib untuk dikerjakan ya. Ini individu ini. Jadi sudah dapat semua. Sudah Pak. Oh, ya. Baik anak-anak, jadi jangan lupa kerja tugasnya ya. Ya Pak. Baik, sebelumnya Pak Guru akan ingatkan kembali materi kita pada pagi hari ini, yaitu
Ada yang tahu materi kita hari ini? Tahu. Siapa yang bisa menyebutkan? Feby, salah satu dari materi kita. Tumbuhan fisik satu. Ya, ini untuk materi kita ya. Ya, Pak. Ya. Siapa? Ingat. Ciri-ciri dari tumbuhan. Ya, ciri dari tumbuhan ini salah satu materi kita tadi ya. Ya, Pak. Siapa lagi? Bapak, Dolin. manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Manfaat tumbuhan dari bagi Kehidupan. Kalau boleh tahu Dolin, manfaat bagi tumbuhan, manfaat tumbuhan bagi kehidupan itu apa? Untuk Apa Dolin? hidupnya segar, Pak. Ya, benar sekali. Kita untuk Dolin. Jadi anak-anak kurang lebih ada 5 materi yang kita sudah belajar bersama mengenai materi kita yaitu tumbuhan di Sekitar. Jadi Pak harap melalui belajar materi kita pada pagi hari ini anak-anak semua bisa mengerti dan menyenangkan. Ya, Pak. Kalau boleh tahu anak-anak senang tidak? Senang. Bagaimana yang anak-anak suka mengenai materi kita hari ini? Ciri-ciri dari tumbuhan, Pak. Ciri-ciri dari tumbuhan, Bagian-bagian tumbuhan. bagian tumbuhan, Cara caranya, merawat tumbuhan. cara merawat tumbuhan. Baik, semuanya Nah, Dan akhirnya materi kita hari ini sudah selesai. Jadi terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah berpartisipasi, yang sudah aktif selama pembelajaran kita. Dan untuk anak-anak yang kurang aktif, berharap agar anak-anak bisa belajar lebih giat lagi dan putus asa, jangan patah semangat. Belajar. Ya, Pak. Ya, Pak. Tidak boleh malas. Ya, Pak. Dan untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Ya, Pak. Baik, sebelum mengakhiri, Pak Guru minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Satu orang bisa maju ke depan. Di tempat duduk siapa? Udah di sini, maju ke depan. Videoin. marilah kita berdoa dan Bapak. Bapak, Putra, Kudus, amin. Bila berfungsi dengan selesai. Bapak, Putra, Kudus, amin. Terima kasih Dolin, salam duduk. Bapak. Baik anak-anak, itu saja yang kita perlu belajar pada hari ini. Sampai jumpa di depan. Ya,